Kelihatannya yang bersangkutan tersinggung, membuat pondasi pakai watu kumbung di tanah yang digunakan akses jalan sebelumnya. Disarankan tidak usah dipasang pondasi, tapi yang bersangkutan kekeh tidak mau. Pak, mungkin bisa diceritakan terkait awal mula adanya pembatasan jalan dengan pondasi batu kumbung Pak di Gunung Kidul seperti apa? Kalau asal mulanya, jadi pada waktu itu hari Jumat, jadi dari Bapak Toto dan Ibu Retno mengadu kepada saya bahwa rumah yang di depannya itu akan membangun pondasi. Ya pada waktu itu belum jelas konfirmasinya, cuma mendatangkan material untuk memondasi pekarangannya sendiri yang digunakan akses jalan warga lingkungan tersebut. Terus yang bersangkutan yang lapor kepada saya tadi, saya suruh konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Terus sampai batu kumbung tersebut dipasang, tidak ada konfirmasi kepada yang bersangkutan. Itu cerita awalnya. Yang bersangkutan ini siapa? Yang pertama yang lapor tadi, terus saya suruh untuk konfirmasi yang tetangganya yang mendatangkan material tersebut. Itu maksud saya dikonfirmasi itu tujuannya untuk apa gitu. Yang lapor ke lingkungan Bu Retno. Kemudian yang bersangkutan tadi yang mendatangkan material itu Bu Watri. No. Tapi setelah jenengan memberikan saran itu, Bu Retno enggak konfirmasi kepada Ibu Watri. Dan akhirnya Bu Watri memasang itu sekitar pada hari Minggu. Yaitu baru dipasang batu kumbung tersebut. Nah, itu awal ceritanya gimana Pak? Kok bisa Bu Watri itu memasang batu kumbung di lorong itu? Ya, waktu pas saya tanya, kelihatannya tidak ada masalah, tapi terus saya tegaskan lagi terus kelihatannya yang bersangkutan tersinggung. Yang bersangkutan tersinggung. Bu Watri ini tersinggung? Iya. Tersinggung? Cuma tersinggung permasalahan apa, beliau tidak menceritakan. Berarti tersinggung terhadap Bu Retno? Iya, tidak tahu, pokoknya tersinggung. Terus sehingga dia membuat pondasi pakai watu kumbung di tanah miliknya sendiri yang digunakan akses jalan sebelumnya itu. Berarti ini yang berkonflik antara Bu Retno dan Bu Watri? Sementara itu rumahnya berhadapan-hadapan. Rumah Bu Retno dan Bu Watri itu berhadapan, terpaut sekitar 2 meteran kan. Nah, untuk status jalannya sendiri itu Pak, itu sebenarnya jalan apa? Desa atau jalan gimana? Ya kemarin saya kan minta sertifikatnya
saya lihat, terus saya ukur, ternyata pondasi tersebut masih dalam hak tanah kampung, hak miliknya sendiri. Milik Buwarti. Iya. Berarti itu bukan jalan desa ya? Bukan jalan desa, bukan jalan lingkungan, cuma yang diberi batu kumbung itu saya ukur masih termasuk tanah hak miliknya sendiri. Nah, Pak, mungkin untuk Bu Retno dan Bu Watri, kalau Bu Retno sendiri ini pekerjaannya apa? Kalau Berno PNS ya? PNS ya, di Kabupaten Blora. Iya. Kalau yang Bu Watri, Ibu rumah tangga, petani. ibu rumah tangga, petani. Kalau apa namanya? Kalau hubungannya Pak, hubungannya sebelum-sebelumnya ya antara Bu. Kalau hubungannya dulu ya baik-baik aja seperti kerabat awal-awalnya itu. Nah, keduanya ini sama-sama asli situ atau ada yang pendatang, Pak? Yang Bu Watri itu ya asli situ, yang Berno pendatang. Pendatang sejak tahun sekitar Ya sekitar, saya berupa sekitar antara 2010 sampai 2014-an. Pas ketika datang pertama kali itu juga beberapa tahun juga sih hubungannya baik ya. Baik. Nah, kelihatan ada konflik itu sejak beberapa tahun kemudian, Pak. Ya, kalau masalah konflik, saya kan bukan tetangga, jadi tidak tahu persisnya, tidak tahu. Kalau informasi yang diterima jenengan gitu mungkin. Ya, masalah gitu saya kurang tahu, cuma kabar-kabar, cuma kan saya tidak mau konfirmasi. Karena kan masalah pribadi lah istilahnya, jadi Pribadi ya. iya, jadi sejak kapannya itu saya tidak tahu. Berarti tahu-tahunya Iya, ada masalah ini gampang gitu. Ya. Nah, kemudian Pak, itu laporan Jumat ya, Bu Retno ya, Iya. dengan menindaklanjuti, menyarankan. Nah, berarti waktunya ini baru sepekan berarti ya Pak? Iya. Seminggu ini ya. Berarti sebelumnya nggak ada laporan seperti itu? Nggak ada. Baru minggu ini. Nah, kemudian Pak, apakah ada upaya untuk mediasi Pak? Ya, kemarin kan sudah dimediasi, maksudnya disarankan tidak usah dipasang pondasi seperti pondasi, tapi yang bersangkutan kekeh tidak mau karena masih mempertahankan bahwasanya yang sepondasi itu tanah milik saya sendiri, tidak istilahnya tidak mengganggu tanahnya orang lain gitu. Cuma akhir-akhir mediasi ya sangat alot, cuma saya mohon supaya pondasi yang setinggi 2 sap batu kumbung saya minta untuk diambil 1 kumbung menjadi 1 kumbung, terus setelah jadi 1 kumbung saya mohon untuk diuruk gitu. Itu kesepakatan kemarin ya? Ya pernyataannya beliau, bukan kesepakatan, ini kan hak-haknya sendiri kan. Cuma kalau nek nyaranke mohon kan itu, tapi permohonan itu diterima yang bersangkutan. Tapi ada surat kesepakatan hitam di atas putih nggak Pak? Ya ada pernyataannya yang bersangkutan. Isinya? Ya, isinya jadi pondasi yang semula 2 sap kumbung menjadi 1 sap kumbung dan diuruk. Selain itu Pak? Nggak ada. Cuma itu? Iya, Nggak ada poin-poin yang lain ya? nggak ada. Terus kemudian Pak, apa namanya? Itu
Itu bisa dilalui mobil ya, lorong itu ya? Ya bisa kalau kan 2 meter. Di Batu Kumbung Iya bisa. Tapi setelah ada pembatas Batu Kumbung nggak bisa ya? Kan tetap terganggu. Nek mobil dhuwur mungkin mobil tinggi mungkin bisa, tapi nek mobil pendek ya nggak bisa kan. Nah di lorong itu Pak, yang punya mobil itu siapa? Ya tadi Bu Retno tadi. Hanya Bu Retno saja? Iya. Tetangga-tetangganya nggak ada ya? Nggak ada, cuma sepeda motor. Nah Pak, apakah dari pihak desa itu pernah menawarkan misalkan jalan itu diambil desa gitu Pak, seperti apa? Dengan memberikan kompensasi ke pihak yang bersangkutan, atau tawaran yang ditawarkan desa itu seperti apa? Ya sebelumnya tadi kan tidak ada masalah sini, jadi nggak ada respon apa-apa kan. Jadi sudah ada jalan, cuma tapi kan kenyataannya diukur dari sertifikat yang bersangkutan kan cuma sekitar 1 meter tadi. Jadi memang ada space atau luas itu 1 meter ya? Iya. Jadi kalau dilihat dari sertifikat yang sudah muncul tadi. Jadi antara tanah milik Bu Retno dan Buarti. Iya, spesinya jalannya yang dipergunakan untuk jalan kan 1 meter. Jadi pembangunan jalan hanya 1 meter. Dan otomatis ketika 1 meter tidak bisa dilewati untuk mobil kan, kapan? Nah itu kan nggak hanya itu ya Pak ya, konflik antara Bu Retno dan Bu Warti kan berdampak pada tetangganya ya Pak. Iya otomatis kapannya. Nah itu gimana Pak? Ketika kesepakatannya hanya Batu Kumbung kan tetap, apakah ada jalan alternatif gitu Pak? Itu kan langsung ke selatan kan ada. Ada. Iya. Tapi itu bisa dilalui mobil nggak? Ya kalau diperbaiki ya bisa. Kalau diperlebar lagi? Ya diperbaiki, istilah kan itu sudah mentok antara rumah per rumah ya. Tapi rencana ke depan itu seperti apa Pak? Ya kalau menurut ceritanya Bu Retno kemarin ya dia mengajak warga yang sebelah selatannya berunding untuk memperbaiki yang ke selatan. Bisa dilalui mobil itu. Iya. Tapi kesepakatan itu, tapi tanah pribadi masing-masing ya? Iya seperti tadi, seperti yang semula ya sampai utara kan ceritanya gitu. Oh, berarti bukan tetap jalan desa bukan ya? Bukan, ya cuma jalan setapak, gambarnya yo bisa diklaim milik yang sini, bisa diklaim miliknya yang sini, gambarnya kan. Jadi antara perbatasan terus untuk dipergunakan akses jalan kan gitu. Nah Pak, kemarin kan untuk proses mediasi kan cukup alot ya Pak? Iya. Mulai 11:30 sampai jam hampir 1:30. Nah itu mungkin hambatan proses mediasinya itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan gitu, kok sampai lama gitu? Ya kekehnya yang bersangkutan. Kekehnya seperti apa mungkin Pak? Ya tadi berpendirian seperti yang saya pondasi itu tanah milik saya sendiri, bukan mengganggu tanah milik orang lain. Ya. Sementara yang dari pihak Bu Retno seperti apa? Tidak berkomentar. Tidak Ya, seperti sudah biasanya sudah menyadari memang itu benar-benar miliknya dia. Sesuai sertifikat Iya. dan sudah dicek Pak Kepala Desa. Iya. Tapi akhirnya kesepakatannya ya hanya itu tadi ya Pak? Iya. Cuma asalnya 2 sub terus menjadi 1 sub. Tapi otomatis nanti tetap nggak bisa lewat ya mobil ya? Iya. Ini kalau diuruk mungkin ya bisa. Iya. Bisa mono kan kirinya diuruk ya bisa. Pak, tapi kalau konflik itu Pak pernah dengar cekcok nggak Pak antara kedua belah pihak ini?
berkonflik itu? Saya nggak pernah dengar gitu. Nggak pernah dengar. Tiba-tiba Tiba-tiba ada masalah gitu. salah gitu aja. Iya. Dan warga tetangganya juga nggak pernah cerita ya? Nggak pernah. Nah Pak, untuk menjaga kondusivitas Pak, itu seperti apa? Langkah dinas sebagai kepala desa gitu dengan adanya gini. Nah, sementara ini kan yang bersangkutan itu kan alasannya yang paling utama itu kan terlalu sakit ya. Jadi sementara ini dari pihak desa ya diam dulu, jadi sampai menunggu perkembangan psikologisnya yang bersangkutan kan gitu. Sehingga ini kan kalau rasa sakit hati itu kan sembuhnya kan lama. Apalagi perempuan sama perempuan. Gimana? Apalagi perempuan sama perempuan. Lah iya gitu. Jadi kalau saya paksa nanti malah sakitnya hati tidak sembuh-sembuh. Kalau saya mohon saya ikut terus, jadi paling tidak didiamkan dulu, nah lama-lama nanti ada perkembangan yang dari desa bisa masuk ke situ memberi saran. Nah, sementara itu ya sepakatannya seperti apa yang telah yang dinyatakan yang bersangkutan sampai nunggu perkembangannya gimana. Tapi nanti tetap ada mediasi lanjutan ya Pak, ketika kedua belah pihak sudah adem intinya. Ya nanti melihat perkembangannya. Pak, kalau konflik soal sengketa, maksudnya soal tanah seperti di Desa Kalang ini baru kali ini terjadi atau sudah sering terjadi? Ya pernah terjadi, tapi cuma masalah perbatasan. Ya, gampangnya yang sini ngeklaim ini terlalu ke sini, yang sini ngeklaim terlalu ke sini, tapi kan sampai 2021 ini pun semuanya sudah punya sertifikat, jadi saya ngeceknya lebih mudah. Berarti dasarnya sertifikat Gitu kan, diadu sertifikat satu dengan satu, nah sudah sesuai ya sudah selesai, sudah yang bersangkutan sudah memaklumi. Biasanya begitu ya Pak ya, nggak berlarut-larut gitu. Enggak langsung ya. Nah, kalau sudah mana sertifikat itu tunjukkan, mana sertifikat tujuannya saya ukur, sudah sesuai ya sudah. Misalnya geser 10 cm, 15 cm, lumrah lah, gampangnya begitu. Tapi beda permasalahannya dengan kasus ini ya Pak. Nenek, ini istilahnya kasusnya kan ya bukan konflik pertanahan hasilnya. Ini orang konflik kalau gimana? Aslinya berarti konflik Batin kan. konflik batin. Iya. Pribadi. Bukan konflik pertanahan kan ya bukan. Dia tidak ngeklaim hak orang lain. Nah, kecuali dia mengklaim hak orang lain. Wah, tanahku mbok banguni semene. Jadi kan bangun kurang andek rene. Ini termasuk tanahku, kan tidak gitu. Nah, cuma dia membatasi hak miliknya sendiri. Jadi istilahnya kalau kasus ini tidak termasuk konflik sengketa pertanahan. Konflik batin. Ya biasalah kan konflik batin itu merebetnya bebas kan. Tapi berapa tahunnya konflik batin itu dipendamnya lama itu? Ya persisnya ya saya nggak tahu kan. Yang tahu yang bersangkutan sendiri kan. Sudah berapa tahun saya ya kurang begitu menanyakan kan, cuma sini lagi sedih kan gini sama mono terlalu istilah intervensi kan nggak patut. Malah ketersinggungannya tertambah. Ya mungkin Pak, harapannya dengan kejadian ini Pak, itu seperti apa ke depannya? Ya untuk harapan saya itu sebenarnya orang bermasyarakat itu paling tidak saling menghormati, paling tidak harus menjaga lisan, jangan sampai pembicaraan kita itu menyinggung perasaan tetangga, terutama tetangga tadi, yang tetangga adalah saudara yang paling dekat.
orang yang pertama kali dimintai pertolongan. Jadi tujuan saya semula Pak Toto saya suruh konfirmasi yang bersangkutan, tujuan saya kan gitu. Jadi supaya iso lebih clear maksud dan tujuannya, permasalahannya kan kalau yang bersifat dikonfirmasi kan malah lebih jelas dan terang. Jadi himbauan saya itu tadi, jadi hidup bertetangga itu harus saling menjaga dan menghormati, jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita menyinggung perasaan tetangga atau orang lain. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.